Perkenalkan, nama saya Jerry Danastagi, NIM saya 5233230014. Saya berasal dari Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan mempresentasikan laporan eh, review tugas akhir eh, dengan materi tentang stabilitas tenaga listrik, mata kuliah sistem stabilitas tenaga listrik. Yang pertama, saya akan memberikan skripsi yang akan saya review, yang dimana itu berasal dari Universitas Hasanuddin dengan judul analisis penggunaan STATCOM untuk memperbaiki kestabilan tegangan pada sistem tenaga listrik dengan PLTD, yang disusun oleh Sartika dengan NIM DO 41171308 tahun 2001. Tentu saja kita ke reviewnya. Nah, yang pertama itu judulnya analisis penggunaan STATCOM untuk memperbaiki kestabilan tegangan pada sistem tenaga listrik dengan PLTD TB. Yang pertama itu latar belakang penilaiannya. Nah, intermitensi kecepatan angin pada PLTB itu kerap mendisrupsi keseimbangan daya reaktif yang berujung pada instabilitas tegangan di titik interkoneksi. Nah, untuk memitigasi hal tersebut, pada skripsi yang diajukan ini dia memerlukan penggunaan STATCOM berbasis VSC, yang dimana dia mampu menginjeksikan daya reaktif secara presisi dalam order milidetik. Nah, saat ini saya mereview eh, eh, skripsinya, yaitu untuk mengevaluasi validitas arsitektur, pemodelan, simulasi yang dilakukan, dan sekaligus melakukan komparasi terhadap literatur internasional guna memetakan kesenjangan riset, khususnya pada aspek penerapan algoritma optimal dan controller adaptif. Adapun tujuan saya untuk mereview itu, yang pertama mengevaluasi konstruksi teoritis, yang dimana meninjau sejauh mana penulis memahami dan mengartikulasi konsep fundamental terkait stabilitas tegangan, karakteristik intermitensi turbin angin, serta keunggulan dinamis topologi voltage source converter pada STATCOM dibandingkan perangkat kompensasi reaktif lainnya. Yang kedua, mengkaji validitas metodologi simulasi. Yang ketiga, menganalisis efektivitas parameter teknis. Yang keempat, melakukan benchmarking dan identifikasi celah riset. Adapun yang pertama, kita menganalisis strukturnya. Nah, pertama itu ada analisis sistematika penulisannya. Secara arsitektur penulisan skripsinya ini, dia sudah memenuhi standar baku Fakultas Teknik Unhas, namun memiliki kontradiksi antara kualitas penyajian hasil dan kedalaman metodologinya. Yang pertama itu kekuatan struktur dan koherensi. Adapun yang pertama, transisi yang presisi. Nah, penulisnya ini membangun benang merah yang kuat dari bab 1 hingga bab kedua, pembatasan masalah pada fluktuasi tegangan. Terus dia membuat pembahasan di tinjauan pustaka menjadi sangat efisien. Kemudian penulis langsung berfokus pada pemodelan matematis turbin angin dan topologi voltage source converter pada STATCOM tanpa membahas teori dasar listrik yang tidak perlu, biar dia on point. Yang kedua, untuk organisasi hasil, yang dimana dia menggunakan metode side by side comparison pada skenario steady state dan gangguan. Hal tersebut sangat membantu dalam memvisualisasikan performa STATCOM-nya. Letakkan grafis profil tegangan yang berdekatan dengan analisis tekstual mencegah terjadinya diskoneksi informasi bagi yang membaca. Lalu ada yang B, pelemahan strukturalnya. Yang pertama itu reduksionisme metodologi. Ya, di mana dia terdapat kritik tajam pada flowchart penelitiannya. Dalam studi stabilitas transient, urutan simulasi seharusnya tidak hanya bersifat administratif. Yang dimana itu mulai input simulasi. Seharusnya penulis menampilkan iterasi matematis seperti bagaimana hukum kontrol STATCOM, memperbarui injeksi arus reaktifnya,
setiap kali terjadi perubahan tegangan di bus bar selama gangguan berlangsung. Yang kedua, krisis reproduksibilitas. Nah, ini dia kelemahan paling fatalnya. Dalam penelitian sistem tenaga berbasis perangkat lunak, parameternya itu dia menjadi kuncinya, menjadi segalanya. Yang pertama itu tanpa adanya data matriks, admitansi bus dan impedansi saluran. Yang kedua, konstanta inersia generator. Yang ketiga, parameter controller pada sistem kendali STATCOM. Selanjutnya itu menganalisis latar belakangnya. Yang pertama itu urgensi dan alur logika yang dipakai. Nah, yang pertama konstekstual lokal. Kondisi ini sangat cerdas dalam mengambil fokus penelitian di Sulawesi Selatan, yang tepatnya PLTB, Sidrap, dan Cineponto. Ini mengubah penelitian yang tadinya bersifat simulatif menjadi sangat relevan dengan kebutuhan industri energi terbarukan di Indonesia. Justifikasi solusi. Alurnya itu dia deduktif uh, yang digunakan itu sangat lancar. Penulisnya juga berhasil memberikan alasan kuat mengapa statkom dipilih dibandingkan kompensator statis tradisional seperti bank kapasitor untuk menangani perubahan-perubahan yang terjadi dalam skala detik. Nah, adapun kritiknya itu yang pertama itu ketiadaan state of the art. Penulis juga menjelaskan posisi penelitiannya dibanding dengan penelitian sebelumnya. Tanpa analisis risk web, skripsinya ini dia terlihat seperti replika studi kasus di lokasi yang berbeda, bukan sebuah inovasi metodologi. Yang kedua itu masalah pemutakhiran. Terdapat ketergantungan pada literatur klasik untuk topik modern seperti PLTB. Seharusnya latar belakang diperkuat dengan data statistik lapangan mengenai frekuensi gangguan tegangan di setiap di sistem Sulawesi dan referensi jurnal 5 tahun terakhir mengenai robotic ride through. Yang ketiga, kurangnya data lapangan. Argumen mengenai ancaman kandalan masih bersifat teoritis karena tidak melampirkan data real fluktuasi yang terjadi di lapangannya, sehingga urgensinya sangat kurang menggigit atau kurang bagus secara empiris. Lalu kita masuk ke analisis teori yang digunakan. Yang pertama itu kedalaman teorinya. Nah, di bab 2 yang dia mana seharusnya teori, seharusnya menjadi peta navigasi ilmiah sebelum simulasi itu dilakukan. Namun pada karya ini terdapat ketimpangan antara narasi konseptual yang kuat dengan penurunan matematis yang sangat minim. Nah, yang pertama itu ada kekuatannya, penguasaan karakteristik P dan I, Statcom. Penulis ini juga menunjukkan keunggulan dalam menjelaskan mengapa Statcom jauh lebih superior dibandingkan SVC atau kapasitor bank. Yang pertama itu dia kekuatannya itu di analisis teknisnya. Penulisnya itu dia berhasil menjelaskan bahwa Statcom berperan sebagai sumber tegangan sinkron virtual. Secara teoritis, arus reaktif yang dihasilkan Statcom tidak bergantung pada besarnya tegangan bus, melainkan pada selisih tegangan antara inverter dan sistem. Yang kedua, dia kekuatannya itu implikasi. Kemampuan Statcom untuk tetap memberikan dukungan daya reaktif maksimal saat tegangan jatuh. Nah, yaitu pada skripsi ini dia itu dijelaskan dengan sangat baik. Yang menjadi alasan logis mengapa penggunaannya pada PLTB yang rentan terhadap gangguan transient. Yang kedua, selain kekuatan ada kelemahan. Yang pertama itu absensi fungsi alih. Penelitian sistem tenaga modern menuntut penjabaran kontrol dalam domain, yaitu domain Laplace. Skripsi ini tidak menyajikan fungsi alih dari kontrol PI yang digunakannya. Lalu hilangnya struktur kendali, tidak ada penjelasan dengan koordinasi antara outer voltage loop dan inner current loop. Tanpa persamaan diferensial yang jelas juga, mekanisme konversi error tegangan menjadi sinyal yang firing pada komponen IGBT di dalam Statcom tetap menjadi misteri teknis. Yang ketiga itu reduksi teori ekstraksi daya angin.
Penulisnya ini memperlakukan PLTB seperti entitas yang terlalu sederhana, yang mana itu sama ketidakjelasan modelnya, model generatornya. Terdapat kekosongan informasi mengenai apakah turbin angin yang disimulasi menggunakan DFIG atau PMXG. Yang kedua pentingnya parameter mesin. Mengingat di sini membahas stabilitas tegangan, parameter internal mesin seperti konstanta inersia dan reaktansi subtransiennya, yang dimana sangat menentukan bagaimana turbin angin bereaksi terhadap gangguan. Dengan hanya menyajikan teori aerodinamika dasar, penulisnya ini kehilangan kesempatan untuk memberikan analisis transien yang komprehensif dari sisi mekanikal ke elektrikal. Selanjutnya kita ke analisis metodologinya. Yang pertama itu kekuatannya, komprehensivitas skenario gangguan penulis atau diapresiasi karena tidak hanya menguji sistem dalam kondisi ideal. Relevansi grid code. Penggunaan skenario penurunan kecepatan angin dan hubungan singkat menunjukkan pemahaman penulis terhadap grid code atau aturan jaringan yang mewajibkan pembangkit EBT tetap terhubung saat terjadi gangguan ringan. Yang kedua itu metrik komparasi. Pendekatan pre-post injection dan pembaca melihat efektivitas StatCom. Secara kuantitatif, ini adalah dasar yang sangat kuat untuk membuktikan bahwa alat tersebut bekerja sesuai fungsinya secara teknis. Yang kedua, kelemahannya. Yang pertama itu diskoneksi narasi dengan realitas sistem uji. Yang mana dia juga pada latar belakangnya itu ada mendapatkan uh, menjanjikan hal tersebut, yang mana dia tidak menepatinya dalam metodologinya. Nah, menciptakan paradoks lokasi versus modelnya. Penulis menjual urgensi PLTB sidrap Geneponto, namun dalam metodologi justru menggunakan IE bus test sistem yang bersifat umum dan ideal. Dampak teknisnya itu menggunakan sistem IE, berarti dia mengabaikan karakteristik impedansi saluran transmisi Sulawesi yang panjang dan spesifik. Jika penulis memodelkan sistem Sulsel bar, simulasi akan menghadapi masalah voltage collapse yang lebih realistis dan sulit diatasi, yang justru akan memberikan nilai tambahan tinggi bagi PLN sebagai operator sistem lokal. Ketiga, kesenjangan kritis. Nah, metodologi heuristik versus optimasi cerdas inilah yang poin yang menurunkan bobot ilmiah skripsi ini dari kacamata publikasi global, metode trial dan error, yang mana dia menentukan statcom secara manual adalah cara lama yang tidak efisien lagi. Tanpa perhitungan optimasi, kapasitas yang dipilih mungkin saja oversize atau undersize. Opsinya yang selanjutnya opsinya meta heuristik dalam jurnal internasional. Penentuan lokasi dan kapasitas statcom luasnya jadi masalah optimasi multi objektif. Penggunaan algoritma seperti particle swarm optimization atau genetic algorithm diperlukan untuk mencari titik di mana profil tegangan maksimal dengan biaya investasi minimum. Ketidakadaan hal ini membuat metodologi skripsi ini terasa seperti riset dari suatu dekade yang lalu. Selanjutnya, hasil analisis dan pembahasannya. Yang pertama itu fenomena uh, yang pertama yang didapatkan dari temuan dalam hasil dan pembahasannya itu yang pertama fenomena intermitensi dan sensitivitas tegangan penulis berhasil dia memvisualisasikan korelasi antara kecepatan angin dan profil tegangan. Namun analisisnya masih bersifat deskriptif atau berada di permukaan saja. Analisis yang pertama itu analisis kritisnya itu perbaikan tegangan oleh Statcom seharusnya tidak hanya dilihat sebagai grafik yang naik kembali, tapi sebagai manipulasi terhadap persamaan aliran daya reaktif. Penulis melewatkan penjelasan mengenai hubungan delta V sama dengan R kali P tambah X kali Q per V. Nah, yang kedua itu kesenjangan kendali. Penulis tidak menghubungkan bagaimana kontrol PI bekerja di balik layar untuk memproses error tegangan menjadi prioritas switching pada IGBT, sehingga proses transisi menuju satu PU tersebut terkesan terjadi secara ajaib.
atau tiba-tiba dia, tanpa penjelasan kontrol otomatis yang memadai. Yang kedua, kapabilitas sport right through dan dinamika rotor. Nah, inilah titik di mana interpretasi teknis penulis skripsi terasa paling dangkal meskipun datanya sangat kuat. Pertama itu interpretasi fisik. Penulis hanya fokus pada rekaman osilasi tegangan. Padahal inti dari penggunaan STATCOM pada PLTB itu saat gangguan itu yaitu menyelamatkan mekanik mekanik turbinnya. Nah, yang kedua rotor overspeed. Saat terjadi hubung singkat, daya elektrikal yang dilepaskan jaringan anjlok. Nah, sementara daya mekanik dari angin tetap masuk. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan torsi yang mengakibatkan rotor berakselerasi sangat cepat. Kecepatan pemilihan tegangan oleh STATCOM sangat krusial untuk memulihkan torsi elektromagnetik dan mencegah turbin mengalami tripping saat overspeed. Yang ketiga itu, adapun keunggulannya itu keunggulan VSC, di mana arus reaktif independen. Temuan ini merupakan pematah tersembunyi dalam skripsi ini. Nah, namun sayangnya tidak dieksploitasi dengan maksimal oleh penulisnya. Yang pertama itu karakteristik arus versus tegangan. Data simulasi menunjukkan bahwa STATCOM tetap mampu menginjeksi arus reaktif secara maksimal, bahkan saat tegangannya itu jatuh sampai dia 0,2 PU. Lalu yang kedua perbandingan dengan kapasitor. Secara teoritis jika menggunakan bank kapasitor, daya reaktif akan anjlok mengikuti kuadrat tegangannya. Jika tegangan sisa adalah 0,2 PU, maka kemampuan kompensasi kapasitor tinggal 4% saja. Telkom dengan teknologi VSC tetap memberikan dukungan penuh. Ini adalah bukti empiris kuat dalam skripsi ini, yang seharusnya menjadi sorotan utama dalam kesimpulannya. Nah, masuk ke bagian kritik dan saran yang bisa saya berikan. Yang pertama kritik. Yang pertama bagian ini berfokus pada apa yang kurang dari naskahnya. Naskah atau skripsi dari Sartika. Kritik kritiknya yang pertama itu metode penentuan rating. Nah, penggunaannya itu seharusnya menggunakan trial dan error karena tidak efisien secara teknis dan ekonomis. Yang kedua, model PLTB-nya, yaitu menyoroti reduksionisme atau penyederhanaan berlebih yang mengabaikan dinamika nyata generator, baik dari DFIG atau PMSG. Yang kedua, kualitas daya, yaitu mengidentifikasi kekosongan dan analisis THD, yang merupakan efek samping wajib dari perangkat berbasis PSC. Yang terakhir, controller. Nah, dia itu penggunaan nilai default dan opsinya metode decoupled current control. Selanjutnya, saran. Yang pertama itu bisa menggunakan AI atau optimasi dengan menggunakan algoritma seperti PSO untuk menggantikan trial dan error. Yang kedua adalah detailkan modelnya dengan pemodelan mesin yang lebih kompleks seperti DFIG untuk mendapatkan resolusi data yang lebih tinggi. Lalu uji harmonik dengan menggunakan blok FFT ya untuk memastikan kepatuhan terhadap standar IEE 519. Sekian dari presentasi yang bisa saya berikan. Kalau ada salah kata maupun kurang dalam uh, penyampaian review, mohon dimaafkan. Terima kasih.